Tuhan luar biasa. Hari ini kita akan mengikuti ibadah tutup tahun ajaran 2019-2020. Kita awali dengan bersama-sama memuji Tuhan dalam cinta-Mu Bapa. Dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami jika saat ini kami akan memulai ibadah tutup tahun ajaran 2019-2020. Tuhan Yesus, berkati kami, siapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama pujikan Roh Kudus yang manis. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan
Berjumpa lagi bersama Miss Tia. Miss Tia yakin anak-anak di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Miss Tia akan bercerita untuk anak-anak yang ada di rumah. Miss Tia ambil di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Di kota Kapernaum tinggallah seorang yang lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Dia hanya berbaring di tempat tidur saja. Sedih. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dia mempunyai teman-teman yang sangat memperhatikan dia. Ya, dia mempunyai 4 teman yang mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang di kota tersebut, di kota Kapernaum. Kemudian mereka punya ide. Aku akan membawa temanku yang lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu keempat temannya ini pun menjumpai temannya yang lumpuh tersebut. Mereka memberitahukan kepada orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di kota Kapernaum. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian orang lumpuh tersebut bilang, "Apa iya? Kalian mau membawaku? Aku berat, aku tidak bisa berjalan." Kemudian keempat temannya pun bilang, "Iya, kami akan membawa kamu." Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Berat. Mereka terus menggotong orang yang lumpuh tersebut untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow, teman-temannya baik ya. Sampai di tempat Tuhan Yesus, mereka terkejut karena banyak orang yang ada di tempat itu. Mereka sedang mendengarkan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak bisa masuk. Kemudian temannya pun bilang, "Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menjumpai Tuhan Yesus karena orang-orang banyak di tempat ini." Mereka terus berpikir, "Iya, kita tetap harus membawa teman kita yang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus." Kemudian orang lumpuh ini bilang, "Susah, tidak bisa karena tidak ada jalan. Tempat ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus." Kemudian keempat temannya bilang, "Kamu jangan patah semangat. Kita pasti bisa membawa kamu menjumpai Tuhan Yesus." Kemudian temannya mulai ada ide. "Nah, aku punya ide. Kita bisa lewat dari atas." "Apa? Dari atas? Bagaimana caranya?" Ya, keempat temannya kemudian membawa temannya yang lumpuh ini naik ke atas atap. Wow, ternyata teman-temannya ini baik ya. Mereka menggotong orang yang lumpuh ini sampai naik ke atas atap rumah itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Setelah mereka sampai di atas, mereka mulai membongkar. Iya, membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Mereka membongkar, mereka mengambil atap rumah itu sampai terbuka. Kemudian mereka menurunkan temannya yang lumpuh ini pakai tali. Menurunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Wah, ketika mereka sedang menurunkan orang lumpuh tersebut, Tuhan Yesus dan orang banyak melihat ke atas. "Hei, apa yang kalian lakukan di situ? Kenapa kalian menurunkan orang itu?" Kemudian teman-temannya bilang, "Yesus, tolong teman kami. Teman kami ini tidak bisa berjalan." Sampai orang lumpuh ini di depan Tuhan Yesus. Apa yang kemudian Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Sekarang, kata Yesus, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Wah, orang-orang pada heran. Gimana sih Tuhan Yesus itu? Kok orang lumpuh suruh mengangkat tilamnya? Ya tidak mungkin bisa. Tapi
Karena orang lumpuh ini percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Yang dilakukan orang lumpuh ini adalah dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Wow! Dia bisa berjalan dan dia sembuh. Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh dan dia melakukan perkataan Tuhan Yesus. Akhirnya orang lumpuh itu pun dia pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Wow! Bahkan teman-temannya pun mereka bersorak-sorai. Mereka mengatakan, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus penuh mukjizat. Dia bisa menyembuhkan teman kami yang lumpuh. Sekarang teman kami sembuh dan dia bisa berjalan. Orang banyak yang melihat mukjizat itu juga memuliakan Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus luar biasa. Mereka memuliakan Tuhan. Karena Tuhan bisa menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Anak-anak, dari cerita Miss Ria, anak-anak dapat menarik kesimpulan. Anak-anak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita akan menghafalkan satu ayat hafalan. Ya, diambil dari Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dari keempat temannya orang lumpuh tersebut, kita mau belajar apa yang dilakukan oleh teman-teman dari orang lumpuh tersebut. Keempat temannya ini, dia berkorban. Berkorban apa anak-anak? Berkorban tenaga. Ketika mereka harus mengangkat, ketika mereka harus membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, berkorban waktu. Keempat temannya bisa melakukan kegiatan mereka, tetapi mereka menyediakan waktu untuk membawa orang sakit ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pengorbanannya teman-temannya ini, apa yang didapat dari orang lumpuh tersebut? Ya, orang lumpuh ini memperoleh kesembuhan, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini Miss Ria berpesan buat anak-anak, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Siapa semua orang itu? Orang tua kita, kakak, adik kita, keluarga kita, dan orang yang kita temui. Kita bisa berbuat baik. Miss, bagaimana caranya untuk kita berbuat baik? Dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Dengan melakukan kebaikan, misalnya membantu orang tua kita, itu termasuk satu perbuatan baik. Miss Ria yakin anak-anak bisa berbuat baik. Tapi aku masih kecil nih, aku belum bisa melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Ya, walaupun kita masih kecil, tapi hal sekecil apapun yang kita lakukan, itu Tuhan perhitungkan. Ketika kita melakukan perkataan orang tua, maka itu menjadi perbuatan baik kita. Dan kalau anak-anak berbuat baik, anak-anak melakukan perintah orang tua, maka Tuhan melihat perbuatan kita. Dan Tuhan akan menyertai, memberkati walaupun kita masih kecil. Terus berbuat baik, terus lakukan yang terbaik kepada setiap orang yang anak-anak temui, keluarga kita. Miss Ria yakin kita bisa menjadi anak-anak yang baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini yang mengajarkan setiap kami untuk kami berbuat baik kepada setiap orang yang kami temui. Ajari kami yang masih kecil ini Tuhan, untuk melakukan perintah orang tua kami, untuk melakukan hal yang baik Tuhan. Pakai kami yang masih kecil ini Tuhan,
untuk bisa menjadi berkat untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah memberkati kami yang masih kecil ini. Kami serahkan hidup anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita sama-sama pujikan LOVE. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love. Shalom, Bapak Ibu dan anak-anak tunas kasih yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa buat kita semua, karena hari ini kita boleh mengakhiri tahun ajaran 2019-2020 dengan baik. Meskipun kita tidak dapat mengadakan acara tutup tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, harapan kita tetap bersukacita dan anak-anak tetap bersyukur karena dapat mengakhiri tahun ajaran 2019-2020 dengan media elektronik. Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati dan kami banggakan, kami atas nama Tunas Kasih mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selama ini boleh terjalin. Sudah 1 tahun kita boleh bekerja di dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Terlebih di masa COVID-19 ini, sungguh kami merasakan andil Bapak Ibu yang luar biasa bagi perkembangan dan kemajuan anak-anak kita semua. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Untuk anak-anak TKP, sebentar lagi kalian akan memasuki bangku SD. Rajin-rajinlah belajar, patuhilah nasihat orang tua, jadilah anak yang membanggakan orang tua dan takut akan Tuhan. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Untuk anak-anak kelompok bermain yang akan naik ke TKA dan juga anak-anak TKA yang sebentar lagi akan naik ke TKP, selamat menikmati libur bersama keluarga. Tetap semangat, tetap di rumah saja, dan terus berdoa agar virus corona segera berlalu sehingga kita dapat bertemu di tahun ajaran baru 2020-2021 nanti. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tidak terasa kami hampir selesai belajar di kelompok bermain dan TK Tunas Kasih. Banyak ilmu yang kami dapat dan bisa menari, baca, menulis, gambar, dan masih banyak lagi. Terlebih kami menjadi anak yang mandiri dan takut akan Tuhan. Saya Mutiara, izinkanlah saya
mewakili teman-teman kelompok B dan adik-adik kelompok bermain untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu guru semua yang telah mendidik kami selama kami berada di Tunas Kasih. Kenangan manis dan indah tersimpan selalu dalam hati kami. Maafkan atas semua kenakalan kami. Kami akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Doakan kami selalu agar kami tetap menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Untuk adik-adik yang masih tinggal di Tunas Kasih, tetap semangat dan terus belajar. Izinkan saya mewakili orang tua dan wali murid kelompok B TK Tunas Kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Riris sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru dan juga seluruh karyawan TK Tunas Kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas jerih lelah, atas kerja keras yang sudah Ibu Guru kerjakan selama kurang lebih 2 tahun ini. Terima kasih untuk bimbingannya, untuk teladannya, untuk kasih sayangnya terhadap putra-putri kami, sebagaimana orang tua mereka sendiri. Sehingga putra-putri kami menjadi anak-anak yang lebih berani, lebih mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki karakter sebagai anak-anak Tuhan. Tentu jasa dari ibu guru semuanya tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang usia mereka. Kami juga berharap ibu guru semua memaafkan atas segala kesalahan, segala kekurangan, kenakalan dari putra-putri kami, baik di dalam perkataan mereka maupun di dalam tingkah laku mereka. Saya yakin mereka tidak bermaksud demikian. Kami juga sebagai orang tua mohon ibu guru semua memaafkan kami. Selama kurang lebih 2 tahun bekerja sama, mungkin ada perkataan kami, komunikasi kami yang kurang baik, ataupun kesalahpahaman di antara orang tua dengan pihak sekolah. Di dalam kasih, mohon ibu guru memaafkan kami semua. Dan doakan anak putra-putri kami akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Biarlah di tempat mereka bersekolah, mereka boleh bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Tuhan ada pada mereka. Dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua orang dimanapun mereka berada. Akhir kata, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Miss Lulus mengucapkan selamat untuk anak-anak TK yang naik ke SD. Tetap semangat belajar dan taat dengan miss-miss yang ada di SD. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semua, jangan lupa berdoa, jadi anak yang takut dan taat sama Tuhan dimanapun kalian berada ya. Dadah! Untuk anak-anakku semua, tetap semangat. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Anak-anak yang manis, jangan lupa dengan miss-miss yang ada di Tunas Kasih. Ingat-ingat kami selalu ya. Shalom. Miss Mira mengucapkan selamat untuk anak-anak kelompok bermain yang naik ke kelas TK. Semangat belajar, taat kepada Miss,
Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anakku yang masih tinggal di KB ataupun di TK, tetap semangat ya dan sukacita. Kita masih akan seru-seruan bersama loh. Tuhan Yesus memberkati. Datang akan pergi, lewat dan berlalu, ada dan tiada bertemu, akan berpisah, awal dan berakhir, terbitkan tenggelam. Bertemu akan berpisah.